Bertingkah laku hidup hemat bukanlah perintah dari pakar keuangan, melainkan petunjuk dari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Menikmati weekend di minggu pertama bulan Ramadan merupakan sesuatu yang berbeda pastinya. Mungkin kalau pagi hari biasa diisi dengan sarapan bubur bersama, olahraga, jalan pagi bersama. Kali ini weekend ini terasa beda karena diisi mungkin dengan mempersiapkan takjil bersama atau malah masih rebahan bersama nih moms. Apapun yang terpenting tetap sisipkan momen-momen ibadah bersama keluarga agar menambah keberkahan tersendiri di bulan Ramadan. Oke, untuk vlog hari ini Bun Ai akan coba membuat bagaimana sih cara membuat anggaran ala-ala ibu rumah tangga supaya nggak kebablasan setiap bulan. Oke, langsung tanpa berlama-lama kita masuk ke poin pertama. Yang pertama adalah buatlah skala prioritas di setiap poin anggaran. Kalau biasanya nih kita akan bikin anggaran belanja bulanan, belanja mingguan, listrik, pulsa, dan yang lainnya ya. Tetap membuat skala prioritas di masing-masing anggaran. Contoh, misalnya belanja bulanan nih moms, Rp600.000. Yuk kita buat, misalnya di minggu pertama menghabiskan Rp400.000 dan di minggu ketiga Rp200.000. Nah, dalam membuat list juga kita pisahkan. Contoh, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan merupakan seperti misalnya beras, minyak, terigu, gula, sabun, dan shampoo. Sebelumnya mohon maaf banget ya moms ya kalau dalam dubbing terdengar suara bleduk gitu ya. Itu suara petasan. Tahu nggak moms petasan kepanjangan dari apa? Peletuk-peletuk takut kebakaran gitu ya. Bercanda ya moms ya, itu mah karangan Bun Ai aja ya. Jadi di depan tuh aduh Masya Allah main petasan terus moms. Bun Ai sih jujur aja takut banget kebakaran. Ya kalau bisa nih, bukan Bun Ai bermaksud menggurui moms di rumah, kalau anak-anaknya bermain petasan lebih baik uangnya dibuat apa ya, dibuat sesuatu yang lebih manfaat lah moms. Petasan misalnya 2.000 bisa berbagi takjil loh itu dengan Rp2.000. Ya tuh kan kenceng banget ya moms ya. Tapi sekali lagi semoga moms di rumah bisa tetap fokus sama suara Bun Ai ya. Oke lanjut ya. Jadi keinginan ini seperti misalnya mie, spaghetti, snack, mentega, dan yang lainnya. Maka di setiap kebutuhan dan keinginan seseorang kan berbeda-beda ya. Mungkin ada orang pun anak saya mah nggak bisa makan nasi. Ya udah, kan ada tuh beberapa orang yang nggak bisa makan nasi. Ya silahkan disubstitusi dengan apa. Jadi tetap buat skala prioritas di poin-poin anggaran. Nah, jadi kita bisa tahu nih mana sih yang harus kita beli duluan. Sama halnya seperti belanja sayuran. Misalnya punya budget 100.000. Ayo kita buat dulu sayur 25.000, bumbu 20.000, protein sisanya. Nah, insya Allah dengan seperti ini kita akan lebih mudah membelanjakan barang-barang yang memang kebutuhan pokok terlebih dahulu. Menghindari nanti di swalayan atau di supermarket pilihan keranjangnya penuh tapi kebutuhan pokoknya malah terlupakan. Oke deh, lanjut ya mams. Dalam membuat anggaran penting juga kita akan buat seperti tabungan jangka panjang dan jangka pendek nih. Misalnya jangka pendek apa Bun Ai? Seperti servis motor, servis mobil, pajak motor, daftar ulang sekolah. Mungkin kalau anaknya ada di sekolahnya di swasta kan pasti setiap tahunnya butuh daftar ulang. Nah itu sudah bisa kita rincikan atau tabungkan pelan-pelan sehingga nanti kita nggak kebingungan begitu momen yang memang harus dibayarkan. Kalau yang panjang misalnya umroh, kendaraan, rumah, atau mungkin pendidikan selanjutnya. Contoh misalnya anaknya sekarang SD mau melanjutkan ke SMP. Nah itu sudah bisa dicicil pelan-pelan. Sekali lagi ya moms ya, sama seperti hutang, kalau mencicil terlihat lebih mudah, nabung juga sama. Semakin kita mencicil dengan pelan-pelan dan jangka waktu yang lama secara konsisten, akan jauh terlihat lebih mudah dibanding mempersiapkannya dalam kondisi mendesak. Dan yang paling penting, semakin merincikan anggaran, maka
maka kita akan mengalami dua hal. Aduh mohon maaf belibet nih ya Mams ya. Yang pertama, menghindari hutang, dan kita akan tahu betul berapa sih reward yang bisa kita pakai. Jadi bahasanya tuh kita ini udah tahu nih dari jumlah gaji suami berapa nih yang bisa buat kita senang-senang, yang bisa buat hiburan, atau yang bisa buat jalan-jalan. Oke, tanpa bermaksud menggurui, sekali lagi silahkan disesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga. Oke deh ya Moms ya, sebenarnya sih dalam cicilan dan menabung ini ya beda-beda tipis loh, dan memiliki persamaan, yaitu kita dipaksakan untuk menyisihkan, aduh mohon maaf belibet ya, sebagian dari penghasilan kita untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan kita. Hanya bedanya dengan cicilan kita mendapatkannya lebih dulu, dengan menabung kita mendapatkannya setelah kita mampu. Oke, lanjut ya. Nomor 4 di sini, nomor 3 deh, mohon maaf salah. Nomor 3, selalu buat pilihan pengganti dan estimasi harga. Nggak bisa dipungkiri nih, terkadang ketika berbelanja kita nggak punya choice kedua, akan membuat kita hilang kendali. Jadi memilih barang yang ya udahlah seadanya gitu ya. Jadi kalau bisa nih, setelah bikin list, kita bikin estimasi harga. Kalau merek yang kita tuju nggak ada, kita bisa ganti merek lain dengan harga yang masih masuk dalam budget anggaran. Tunggu dulu, dengan estimasi harga ini nggak cuman loh bikin kita belanja sesuai anggaran, kita juga anti over budget. Contoh yang namanya ibu-ibu kadang-kadang riweh dong bawa anak lihat harga salah nih. Pas di kasir kita bayar dalam jumlah yang loh kok mahal banget, loh kok saya perasaan gak ngambil apa-apa tapi kok mahal banget ya. Perhatiin baik-baik, siapa tahu salah harga. Misalnya promonya Moms lihat harganya 80.000 jadi 20.000, ternyata bukan barang yang Moms ambil yang promo itu, sebelahnya. Jadi kalau udah ada estimasi harga, udah ada budgetnya, kita bisa tahu nih, wah jangan-jangan ada yang salah harga. Pas salah harga kita bisa langsung retur gitu. Jadi kan lebih baik 30 menit malu lah. Kadang-kadang kan kita mau retur gitu, aduh malu lah, di depan panjang lah, nanti diomongin. Ingat Mams, itu di swalayan bukannya reunian. Jadi gak kenal kita semua, santai aja. Lebih baik malu 30 menit dibanding kita menyesal di 30 hari. Sah elah Bun Ai, gaya banget dah. Bercanda ya Mams ya. Soalnya Bun Ai pernah beli garam, kirain harganya 6.000, totonya 60.000. Bun Ai juga nggak ngerti tuh garam sultan merek apa ya. Dan di sini yang kedua, Bun Ai boleh saranin kalau bisa nih list dan estimasi lebih baik dicatat aja Mams di kertas, supaya bisa lebih fokus. Karena kan kalau dari handphone suka banyak WhatsApp masuk, atau misalnya notifikasi masuk, itu bikin kita kurang konsentrasi dan kurang fokus. Jadi kalau Bun Ai saranin mendingan ditulis di kertas aja. Nah, hal terpenting lainnya agar anggaran kita nggak bablas nih setiap bulan, kita harus menentukan toko dan waktu berbelanja. Jadi langsung ditentukan, dan kita bisa estimasi nih, misalnya ini di agen aja deh, yang ini di swalayan aja deh. Kenapa? Supaya nggak boros. Jadi nggak cuma kayak muter-muter, makan bakso, makan mie ayam, lupa sama belanjanya gitu ya. Dan itu juga penting untuk apa? Terkadang di waktu-waktu yang rame, pas kita lagi jalan ngelihat orang lagi kerumunan, itu apa ya bercanda ya Moms ya. Jadi kayak langsung pengen ngambil juga barangnya, padahal itu nggak ada di list, bahkan nggak dipakai, bahkan nggak dibutuhin di keluarga. Ya seperti rasa sayang aja sih. Wah sayang banget, mumpung diskon nih lagi murah. Wah sayang banget nih, mumpung promo ambil aja, siapa tahu butuh. Nah jadi lebih membeli karena rasa sayang, waktu mendesak untuk berbelanja. Jadi gitu ya Mams, jadi tentu ini. Dan kenapa sih para swalayan itu para swalayan memakai troli? Jarang banget kan kita pakai keranjang kalau swalayan besar. Karena supaya kita itu secara keinginan memasukkan barang jauh lebih banyak. Karena kalau sedikit banget ya belanjanya ya, masukin lagi aja deh gitu ya Mams ya. Apalagi di waktu yang berbarengan, semuanya tumpah dalam satu swalayan, main tinggi-tinggian. Wah kita juga bakal pikir, wah dia banyak banget nih belanjanya. Apalagi kalau ada yang ngambil dalam jumlah sesuatu yang banyak, contoh Pampers. Jangan-jangan lagi murah nih, langsung aja yuk kita stok. Ingat, kalau ada uangnya untuk stok silahkan, tapi kalau budgetnya pas-pasan, ini yang berabe nih. Nanti kebablasan, kehabisan ya akhir bulan. Oke, lanjut nomor 4 ya Mams ya. Jangan pernah lupa untuk menganggarkan uang harian. Nah ini namanya dana berjaga-jaga.
ya. Yang kedua, dana hiburan. Kita butuh juga nih menyisihkan untuk dana hiburan anak-anak. Ya disesuaikan dengan kemampuan, gak mesti mahal kok ya. Yang ketiga, uang jajan anak. Ini harus dianggarkan, soalnya ini yang bikin sering over budget, Moms. Gak ada di anggaran, tapi keluar terus-terusan. Ini yang bikin over budget dan akhirnya menangis Indosiar di akhir bulan. Ku menangis membayangkan gitu ya. Bercanda, Moms. Yang nomor 4, kalau menurut Bun Ai harus juga ada dana darurat. Nah, dana darurat ini menurut Bun Ai pribadi adalah dana yang memang Bun Ai nggak bisa prediksi keluarnya, seperti sakit, kondangan, atau mungkin ada yang ulang tahun, atau mungkin apalah yang memang kita nggak bisa prediksi pengeluarannya secara banyak gitu, bukan 1.000-2.000 tapi langsung ngeluarinnya secara banyak. Oke, banyak menurut orang versinya beda-beda ya, Moms ya. Kalau menurut Bun Ai 50.000 juga udah banyak. Dan yang nomor 5, bersabar untuk penghargaan diri atau menunda sebentar aja kesenangan. Jadi kalau biasanya setelah gajian langsung kita makan-makan di luar atau belanja, sabar seminggu 2 minggu aja kok, Moms, gak lama. Kenapa? Supaya nih mohon maaf, tempatnya sepi, gak terlalu rame, sehingga gak menyebabkan kita panik kondisi dalam berbelanja, lebih menikmati quality time bersama keluarga. Kalau menurut Bun Ai sih seperti itu. Dan bisa memastikan bahwa anggaran yang kita pakai ini sudah bisa digunakan untuk penghargaan keluarga. Jadi untuk sampai akhir bulannya sudah cukup. Oke, dan nomor 6, jangan tertipu kata-kata diskon. Gak semuanya yang dicoret beneran diskon ya, coret 2 gitu ya. Gak semua yang dicoret itu beneran diskon. Kadang-kadang kita perlu cek memang harganya segitu, cuma di up terus di diskon. Atau tebus murah, Bun Ai udah pernah bandingin. Tebus murah, ternyata pas Bun Ai cek harga di agen gak usah pakai tebus murah, sama aja tuh. Sama aja harganya. Dan kata-kata gratis yang menyebabkan kita berpindah merek dengan yang lebih mahal, yang bahkan kadang fungsinya nggak cocok sama kita. Jadi hati-hati kata-kata 3 itu, 3 kata-kata sakti: diskon, tebus murah, dan gratis. Jadi kalau meskialnya ada tebus murah, kalau kita nggak butuh mendingan nggak usah ditebus, daripada kita tebus terus dia menebas anggaran kita kan ya, Moms ya. Oke deh, itu aja untuk vlog hari ini. Sekali lagi Bun Ai mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa bergabung di channel Keluarga Bun Ai, dan selalu like, komen, dan memberikan support positif. Mudah-mudahan kebaikan selalu juga berada pada diri Moms dan seluruh keluarga ya. Selamat menjalankan ibadah Ramadan dengan sukacita, dengan penuh keimanan. Semoga selesai Ramadan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dalam mengelola seluruhnya, baik keimanan dan keinginan. Sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.